Selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, marilah kita pakai waktu kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita mulai dengan bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 2 ayat 1. Naik puji oh Jehovah, ai honore mataran tutui, saseruton di parbadia, tuawang sahu puji goarmi, mari Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat karya keselamatan yang kami terima di pagi hari ini. Boleh memberkati kami dengan penuh sukacita dan menikmati pagi yang indah untuk tetap kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa yang di surga, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami terkhusus pada satu hari ini, marilah dan ingatkanlah kami melalui firman yang akan kami dengarkan di pagi hari ini, agar kami semakin mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita pada pagi hari ini dan secara khususnya pada satu hari ini tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani kehidupan ini memang tidaklah mudah. Bukan hanya tentang bagaimana untuk bertahan hidup, namun juga bagaimana kita menikmati yang akan kita jalani. Berbagai hal yang terjadi termasuk permasalahan yang dihadapi semestinya banyak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Sikap bijaksana menjadi satu di antara sifat yang sebaiknya dimiliki sebagai manusia. Dengan sifat tersebut, kita akan dapat menggunakan akal budi dalam kehidupan sehari-hari. Kebijaksanaan juga berarti kita pandai, berhati-hati, cermat, dan teliti apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang hidupnya Salomo 2 kali berhadapan langsung dengan Allah. Pada pertemuan pertamanya Allah menawarkan kepada Salomo untuk meminta apa yang ia ingini. Sebagai manusia biasa, Salomo bisa saja meminta kekayaan, umur yang panjang, atau hal lainnya yang menguntungkan untuknya. Namun dibandingkan itu semua, Salomo lebih memilih untuk meminta hikmat, kemampuan untuk dapat menimbang setiap perkara. Hal ini dipandang baik oleh Allah, dan keputusan Salomo ini justru menunjukkan kebijaksanaan Salomo. Dengan bijaksana, ia memanfaatkan kesempatan yang Allah beri untuk keuntungan semua orang, bukan hanya keuntungan untuk kepribadiannya sendiri. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, permintaan Salomo pada hal ini
sungguh sangat baik di hadapan Allah. Salomo meminta hal yang tepat, yaitu beroleh hikmat untuk dapat memimpin bangsa Israel. Memimpin bangsa Israel tidaklah mudah. Oleh karena itu sungguh dibutuhkan hikmat bagi Salomo sebagai pemimpin atau seorang raja. Yang pada akhirnya Tuhan tidak hanya memberi hikmat, tetapi juga diberikannya kekayaan dan bahkan kemuliaan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjalani hidup ini tidak mudah bagi kita karena banyaknya liku-likunya. Untuk itu kita pun sangat butuh hikmat yang dari Tuhan. Biarlah segala doa-doa kita hendaknya meminta apa yang memang sungguh kita butuhkan. Apa yang dipandang Allah baik bagi kita dalam menjalani setiap kehidupan ini. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan atau menambahkan jauh lebih baik daripada apa yang kita minta di dalam doa kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dapat menjadi damai bila manusia diliputi dengan hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan akan menuntun manusia bertindak yang seharusnya diperbuat sehingga baik bagi Tuhan dan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Hikmat mampu memberikan kehidupan yang damai sejahtera bagi manusia. Pengkhotbah 7 ayat 12b mengatakan, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Hati yang penuh hikmat akan menolong setiap orang menyadari tentang makna daripada hidup ini. Hidup adalah anugerah yang Tuhan limpahkan, sehingga manusia mampu menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Hati yang penuh hikmat dan pengertian itulah yang memampukan kita untuk membedakan antara yang baik dan jahat di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita meminta kepada Tuhan dengan hati yang penuh hikmat dan pengertian, supaya kita dapat membawa sukacita kepada orang di sekitar kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 803 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, memberikan kami waktu bersekutu bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami dan hendaknya meletakkan hidup kami seturut dengan permohonan yang Tuhan inginkan. Dan itu boleh kami nikmati dan kami rasakan hingga hari ini, bahwa hari-hari kami adalah hari-hari yang terbaik yang Tuhan berikan, yang membolehkan kami menikmati setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Walaupun kami menghadapi banyak tantangan yang telah kami lalui, tapi bersama dengan Tuhan kami boleh melewatinya. Allah Bapa yang di surga, pada satu hari ini kami akan melakukan setiap aktivitas kami. Mampukan kami Tuhan melangkah dan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, dan juga menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Jangan kami biarkan melangkah hanya sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan sukacita terus melingkupi, menaungi dan memampukan kami. Allah Bapa yang di sorga, apapun pengharapan kami,
yang kami inginkan hendaknya seturut dengan rencana Tuhan. Dan itu boleh membawa kami penuh sukacita di dalam kehidupan ini dan meletakkan hidup kami seturut dengan perintah Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.